Tolong keluarkan sebelum saya marah. Gimana? Mau apanya yang dikeluarkan, orang nggak ada, Pak? Kalau saya cari ke dalam, kalau ada, mau apa? Ya kalau ada saya main bawa. Tempat apa ini? Mana orang-orang ini? Wesi! Wesi! Oh, itu ada apa? Selamat sore. Sore. Mau tanya, Bos? Iya, Pak, ada. Ada orang wanita ke sini? Wanita? Iya. Wanita. Ya banyak, Pak, wanita sini. Orangnya cantik, rambutnya panjang. Iya. Saya tuh dari Bali saya ke sini nih. Dari rumah ada orang katanya berobat. Apa ini namanya ini? Nggak ada, ini padepokan ini, Pak. Ini padepokan? Iya, padepokan ini. Apa mulai kapan istri saya tuh sampai sini nih? Tempat apa ini? Sebentar dah, Pak. Sampean ini datang tiba-tiba marah-marah, ngoceh-ngoceh ngalor ngidul itu ada apa? Istri sampean itu yang mana? Namanya siapa? Saya itu kerja dari Bali 1 minggu, pulang ini ke sini tuh mencari, dari rumah enggak ada, katanya berobat. Tempat apa ini? Padepokan apa ini? Padepokan, Pak. Ini untuk menampung ya musafir gitu. Apa musafir itu? Nah, ini sebentar tak sampean ini siapa, dari planet mana gitu, Pak? Terus, saya ini kerja iya, dari Bali, buat istri saya, tapi dari rumah tuh tidak ada orang sama sekali, tidak ada. Terus apa hubungannya dengan saya, Pak? Nah, dari situ saya dari tetangga dan tetangga katanya itu berobat. Mulai kapan dia tidak pernah berobat seperti itu? Ya Allah. Iya, namanya siapa? Kan di sini banyak, Pak, yang orangnya cantik, rambutnya kuning, putih. Siapa? Mungkin di dalam sana ada mungkin ya. Suruh keluar. Ada lah. Wah, nggak ada pasien. Jangan nunggu saya sampai marah-marah. Suruh keluar. Di sini tuh nggak ada pasien wanita yang menginap di sini, Pak. Nggak boleh. Enggak, ini pasti di dalam ini. Astagfirullahaladzim. Jangan nunggu saya marah saya. Jangan. Awas sama ya. Jangan marah-marah, Pak. Ini padepokan apa ini yang jelas dan detail. Gitu ya. Itu padepokan. Dan katanya aja gimana ini? Yang pasti aja. Kok saya tuan rumahnya malah yang diinterogasi, sahabat ya. Ini saya yang padepokan itu di depan itu harus ada dan lengkap. Itu ya. Cuma katanya istri saya di sini. Apa ini Mas siapanya? Saya Kang Fajar. Saya Kang Fajar. Fajar. Oh ya, siap. Pendiri padepokan. Padepokan ini namanya Al-Mahani, Pak. Oh, jadi gitu. memang masih nggak ada nama-namanya. Soalnya juga masih baru. Gitu ya, masih baru bangun. Tapi yang pasti ini saya kok aneh tiba-tiba sore-sore gini ada orang ngamuk-ngamuk itu. Ya itu, dan katanya teman dan yang terdekat di rumah itu ada katanya berobat ke apa namanya, pesantren apa gimana, saya nggak tahu ini. Padepokan ini, Pak, padepokan. Saya kerja buat istri saya, ternyata dari sini kok ada, katanya di sini gitu. Mungkin di dalam udah. Nggak ada. Jadi apa ini? apalagi malam. Coba keluar. Nggak ada. Woi, keluar nih. Sampean ini keluar. Pak. Saya kerja dari Bali, keluar. Saya sudah tidak sabar ini. Mana ini baru ini saya dengar ada padepokan apa nih? Di mana, di hutan mana ini kok ada sawah-sawah ini? Tolong jawabnya detail dan ringkas. Saya tuh dari Bali. Saya lihat 1 minggu kerja buat istri saya, tapi apa kenyataannya? Dari rumah tidak ada. Apa memang itu isu dari bawah? Ajaran dari mana itu? Nama istrinya sampean itu siapa? Lili. Orangnya cantik, rambutnya pirang. Lili ya. Iya, warna kulitnya putih. Suruh keluar.
Memang ada Pak, kapan hari? Beliau hanya konsultasi ke sini. Ibu Lili ada. Mulai kapan itu konsultasi? Kayak bengek seperti itu, tidak pernah. Ya Allah. Saya itu kerja buat istri saya gitu. Kalau Mas mau ngelindungin, di dalam ada? Tidak ada. Jadi Sumur ada? tidak ada. Kalau saya cari gimana, ayo? Semua pasien yang di sini nggak masuk di rumah Pak, gitu. Jadi kita di musola situ pengobatannya. Kalau ada pasien di musola. Coba ya, suruh, Pak, Astagfirullah. suruh keluar. Keluar. Astagfirullahaladzim. Keluar, Pak. Jangan main. Apa ya? Pak. Keluar nih. Astagfirullahaladzim. Keluar. Ya Allah. Capek dari rumah tidak ada, kopi tidak ada, nasi tidak ada. Anak tahu kemana? Berobat terus setiap hari. Berobat apa namanya itu? Kayak bengek itu. Pak, ayo, duduk. Ya. Duduk, kita ngomong baik-baik. Suruh keluar. Apa ya? Ayo, keluar. Ini padepokan apa ini? Yang jelas aja ngomong itu. Ya, duduk dulu, Bapak. Gak usah. Ini maghrib. Gak usah. Biarlah maghrib, tidak apa-apa. Oh. Yang penting istri saya. Keluar kan? Ngapain saya menyembunyikan istri Woi. sampean? Pak, Keluar. Gak usah. yang sopan di rumah. Saya tadi udah sopan. Ya. Katanya di sini berobatnya. Tapi dari sini tidak ada, gimana ini? Apa ini? Apa-apaan ini? Duduk dulu, Pak. Duduk. Ntar lagi. Gak usah. Nanti saya cari ya, gimana? Kalau ada, gimana? Kalau ada? Ya kalau ada sampean bawa pulang, Pak, gitu loh. Saya bawa pulang. Kalau ada. Iya. Nanti kalau disembunyikan oleh bapaknya gimana? Ayo. Buat apa saya nyembunyiin? Apa bapak itu orang mencintai istri saya? Ayo. Ya Allah, sampean jaga omongan sampean, Pak. Saya mulai tadi sabar ke sampean. Soalnya ya. udah banyak terjadi dukun. Nanti dukun cabul gimana? Cabul. Ayo. Akbar. Tanggung jawab seperti ini. Sampean jangan asal ngomong gitu loh, gak ada bukti. Saya itu kerja dari Bali capek-capek 1 minggu mencarikan nafkah buat istri saya, dari rumah tidak ada. Gimana ini? Cepat. Terus ngamuknya ke saya ini bagaimana orang kayak gini nih, sahabat ya? Woi, betul. Allah Akbar. Mana ini? Kok tidak ada ini? Woi. Sini dulu. Sini, duduk dulu. Mana ini? Baik. Nama istri sampean Lili. Nama saya. Pengen tahu? Apa? Hendro. Saya dari Bali sudah pusing kepala saya. Sudah pekerjaan morat-marit, istri tidak ada. Katanya itu tetangga saya berobat, dari temannya berobat ke arah ini, alamat yang jelas ada sawah. Di tengah-tengah ada padepokan. Tapi mana? Dari sini bapaknya tidak ada. Mengeluarkan istri saya. Apa bapak mencintai istri saya? Ayo, bilang. Jangan fitnah, gitu ya Pak. Jangan fitnah, santai aja lah Pak. Flow, tidak Pak. bisa santai saya. Slow gitu loh. Tidak bisa. Cepat. Istrinya sampai namanya Lili, ya kan? Istrinya namanya Lili. Terus ya memang dia ke sini kemarin, tapi sudah pulang. Ngapain dia ke sini baru ini? Pernikahan saya sudah 5 tahun. Sekitar itu tidak ada namanya berobat di seperti pesantren apa ini? Apa dia enggak apa ini? Nggak bilang. Apa ini? Maksud saya ini, kalau memang istrinya sampai sakit, apa nggak bilang ke sampean? Dia tidak pernah sakit. Sampean itu sebagai suami harusnya tahu. Istri sakit itu harus tahu. Gitu. Dia sehat, bugar, dia bisa senam, jalan-jalan setiap hari. Kok ini dari Bali katanya berobat apa kakek bengek? Allah. Tolong keluarkan sebelum saya marah. Gimana? Mau apanya yang dikeluarkan, orang nggak ada, Pak? Kalau saya cari ke dalam, kalau ada, mau apa? Ya kalau ada saya main bawa. Mau apa saya? Saya bawa, ngapain saya? Saya masih berhormat sama masnya yang ada di sini ya. Mau masuk saya tidak berani. Tapi tolong keluarkan istri saya bernama Lili. Tahu di dalam apa di mana? Berarti ada hubungan sama Mas ya. Ya Allah, Allahu Akbar. Tolong. Ini udah jam berapa ini? Ini udah malam ini. Ya, saya repot sahabat ya ngomong sama orang seperti ini sahabat ya. Gak usah bilangin ngomong-ngomong gitu seperti itu. Kayak bengek apa itu? Kejujuran kayak bengek. Sampai ini awas kena stroke nah tiba-tiba. Nggak bisa kena stroke, minuman saya sudah sehat. Ngapain saya mau ke sini nih?
saya menjelaskan dulu sama sampean Pak ya, saya dengarkan. Kamu ini mulai tadi saya bilang enggak ada. Lebih percaya mana? Sama bapak, sama teman saya, saudara saya, tetangga saya. Katanya ada Depokan yang katanya mau apa namanya ya? Berobat. Sakit apa? Ayo. Kakinya aja enggak patah. Apa yang diobat-obatin? Sakitnya istri sampean itu parah Pak ya. Mungkin dia nggak mau ngomong ke sampean. Kemarin itu telepon, ya kapan pulang dari rumah? Berarti sampean jarang pulang berarti? 1 minggu udah saya usahakan sekarang ini saya pulang nyampe rumah. Ternyata apa? Berarti sampean bukan suami yang baik. Wah, gitu. Keadaan istrinya sampean sakit sampean nggak tahu. Mau kosong itu. Gimana kamu? Dia sakit parah. Sampean sebagai suami nggak tahu. Kamu tahu saya dah? Loh, tahu saya? Kenapa? Kenapa kalau aku tahu sampean? Kenapa? Ini. Apa ini? Ini jam berapa? Jam 5 ini. Saya pulang ke rumah itu udah ada orang sama sekali. Lampu belum saya hidupin. Ini kayaknya orang mabuk ini siapa? Saya bukan mabuk. Saya itu mencari istri saya. Bau alkohol sahabat ya. Bukan alkohol. Kenyataannya seperti ini. Cari cepat. Cari sendiri mana? Apa nanti saya bakar ini teman ini? Cari sendiri. Nanti kalau saya marah sungguh cari ke belakang juga, silakan. Ngapain saya belakang itu rumput itu? Kalau ada ular tanggung jawab enggak? Itu kalau ada ular, hah? Ya biar gigit sampean biar mati seenaknya aja kamu ini. Besek kamu ini. Ya Allah. Sabar ada orang-orang kayak gini. Mana ada orang sama sekali gimana? Pak Depokan itu banyak orangnya. Iya. Mana? Kenapa juga? Saya hanya membangun namanya Pak Depokan itu banyak orangnya. Kalau ada satu itu kan tidak wajar. Berarti emas ini ada permainan sama istri saya. Gimana ya? Gimana? Ayo ngomong. Sampean kalau nggak ada bukti, jangan bilang seperti itu, Bapak. Ya kamu ini apa ini? Bukti. Kenyataan seperti itu. Sakit apa istri saya? Sakit apa? Dia itu perutnya yang sakit, Bapak. Setiap hari makan nasi enak. Nasi lalapan bisa 2 kali, es campur apa aja kayak begitu udah masuk. Gimana? Apakah sampean nggak tahu kalau istri sampean sering muntah darah? Saya nggak pernah seperti itu. Yang penting dia itu makan tuh enak lalap. Bisa 1 hari 4 kali 5 kali. Beli es campur aja berapa? Makanan apa aja saya belikan. Yang dari Korea, Belanda, apa? Kata mustahil ya. Ini mungkin dari bapak ya? Gimana? Maksud saya sampai dari itu sakit darah. Kita nggak tahu. Katanya sih itu kayaknya. Cari. Allah. Woi, cari aja udah, cari aja. Panggil kan dalam betul. Cari aja kalau ada. Nah. Woi, ada enggak? Woi. Kalau ada orang dari ini. Woi. Brengsek. Nanti saya tutup ini pokoknya. Kalau ada kan dia pasti keluar. Woi, Lili. Keluar, Lili. Apain kamu berobat kakak bengek kamu ini, bangsat kamu ini, cicing, asklang, apa nih padepokan seperti ini? Dari Bali saya tahu langsung Jawa tapi ternyata dari rumah tidak ada apa-apa ini. Coba dipertahankan seperti ini. Ada enggak? Coba suruh keluar. Ayo. Loh, sampean panggil ada enggak? Lili. Ada enggak sampean panggil? Saya enggak tahu diputar di mana, di dapur apa di kamar. Enggak ada kan? Ya kalau sini dia ada, coba. Enggak ada kan? Coba di kamar apa kamar mandi, di dapur, di mana pun di belakang cepat. Woi. Ngapain menyembunyikan istri orang? Itu loh. Aduh. Gitu. Gimana orang ini masih ngeyel aja kamu ini. Padepokan. Ini namanya padepokan apa ini? Yang jelas. Repot menjelaskan sama orang seperti saya itu dan detail dan jelas. Kalau jelas enak, kalau tidak jelas bagaimana saya menjelaskan sampai mulai tadi nyodras terus. Namanya istri itu ya tanggung jawab saya, bukan tanggung jawabnya Mas. Terus emang saya yang mengundang istri sampai tahu katanya berobat apa coba? Kalau Mas itu dokter mana suntiknya? Ibaratkan apa aja buat menyembuhin. Katanya perutnya yang muntah darah kayak bengek. Woi. Menurut sampean, orang sakit itu hanya dengan dokter gitu. Harus suntik gitu. Harus. Ya Allah. Apa gunanya di Banyuwangi ini? Apakah
disuntik dokter, ditangani mesti sembuh. Pasti sembuh. Kamu ini masih dibilangin masih ngeyel aja kamu ini. Brengsek gini. Ini namanya pendepokan, nggak ada satupun orang di sini. Ya buktinya memang nggak ada orang, istri saya. Namanya pendepokan itu banyak orangnya. Tak pelayannya situ. Kan saya sebagai suaminya kan nggak ada enak. Gitu. Positif. Pikirannya itu gimana? Bapak ini punya pikiran apa enggak? Ya? Punya pikiran? Ya punya, namanya orang hidup ya punya pikiran. Iya itu. Namanya istri saya, orangnya cantik, kurus, langsing ya. Rambut pirang. Urusannya dengan saya apa? Berarti masih cinta ya? Masih terus ngotot kamu ya? Ayo, di dalam ada enggak? Cari. Gak ada. Cari. Kalau ada pasti dengar suara. Sebelum saya marah lebih ke dalam lagi, ya, tahu rasa kamu. Cari, nggak ada itu. Nanti saya panggilkan polisi kamu kalau enggak jelas, enggak jelas. Udah gimana? Sekarang sampean saja yang keluar daripada nanti sampean dimasa oleh masyarakat. Siapa yang memasai saya? Bilang di sana. Sampean ini orang jauh ya, orang jauh datang ke Tidak bisa orang. Ya saya jelas mulai awal dari sana ya. Mencari istri saya dengan jelas saya tidak berani masuk ke rumahnya. Ya kan? Harus emas yang nyari istri saya. Katanya sih di sini berobat. Yang jelas makanya. Sudah berobat ke sini, dia konsultasi. Habis itu ya pulang, ngapain diam di sini? Ini udah malam ini, cepat. Katanya tadi ngomong logika. Ini udah malam. Cepat kan? Gimana ini? Saya mau pulang ngapain ngurusin pesantren apa ini? Apa ini? Berobat apa ini? Yang namanya berobat yang kesini tuh banyak, masa istri saya aja yang kesini. Apa ini? Saya baru tahu ini di sini ada namanya ini apa ini? Ini apa namanya? Apa ini? Itu musola, itu musola. Itu musola itu? Ya. Wah, itu musola. Kok musola di tengah hutan gini nih, di tengah apa ya, sawah-sawahan gini nih. Ini sendirian juga istri saya di sini. Gimana nih? Sebentar. Sampean kalau marah-marah kayak gitu terus nanti sampean tak bawa ke Pak Purnomo sampean. Ayo silakan. Ngapain? Pak Purnomo sampean. Silakan. Mana Purnomo apa? Purnomo polisi itu. Silakan. Apa saya lakukan? Saya bukan pencuri. Bukan pencuri memang Pak Purnomo, tapi menampung orang-orang kayak jenengan. Ya, apa saya dibilang gila? Hah? Ya, sahabat nilai sendiri. Orang ini ya, kayak apa? Sahabat yang nilai. Itu ya. Kamu ini menanya sendiri aja. Besek kamu ini. Ini udah malam ini. Ya, terus kenapa? Ya silahkan pulang. Kalau sampean mau istirahat. Masih ngeyel aja. Masih ngeyel aja. Kalau mau pulang ya pulang. Saya itu capek. Otak saya mulai 1 minggu bekerja dan bekerja. Apalagi bidang saya, kerjaan saya. Morat-marit. Apalagi dari rumah. Ini istri saya ada. Gimana? Sampai nggak ada nyari saya. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya, Bapak. Bapak ini selalu ngeyel ini. Saya tahu ini pasti di dalam. Kalau orangnya cantik itu pasti dibusikan di dalam. Ya Allah. Cantik itu seperti apa, Pak? Cantik, ya cantik kan orangnya. Rambut panjang, ya kan? Apalagi putih, ya kan? Semok. Wah, nih, mungkin apalagi, aduh. Allah. Tampang gini nih. Aduh, gimana ini? Brangsat kamu ini. Cantik kalau istri orang, sama saja nggak boleh, Bapak. Gitu ya? Aduh. Boleh. Apa-apaan tuh? Banyak ngapain cari istri orang. Suruh keluar itu. Ya Allah. Keluar. Allah. Suruh keluar. Ini nanti... Saya tunggu ya. Ditunggu di luar ya sampai 5 menit. Tidak ada kabar. Saya cari lagi. Gimana? Ya silakan tunggu. Oke. Silakan. Saya tunggu di dalam ya. Tapi apa di luar? Yang pasti ya, istri sampean sudah pulang. Itu aja. Tidak ada. Ya terserah kalau tadi saya telepon, saya masih berobat katanya, dan katanya mulai kapan berobat. Ayo, saya mau keluar dulu ya. Saya tunggu. 5 menit tidak ada. Gimana? Ya, kalau 5 menit tidak ada, saya cari lagi. Terserah. Sebagai polisi ya. Oke. Ip. Awas. Awas kamu ini tidak pulang kamu ya. Brengsek kamu ini. Apa pada seperti ini? Ya Allah. Sudah jauh-jauh dari Bali. Aduh, itu ya sahabat ya. Ada orang nggak tahu itu dari rumah sakit jiwa mana, saya nggak tahu ya. Tiba-tiba marah. Untung saya nggak terpancing emosi gitu. Jadi harus tetap sabar sahabat ya, harus tetap cool menghadapi orang yang marah-marah, tiba-tiba emosi. Kan orang seperti itu kan negatif.
Jadi kita jangan ikut-ikutan negatif. Kita harus tetap berpositif, tetap energi positif gitu ya. Kalau kita emosi juga ya sama aja, kita artinya negatif juga. Jadi kalau orang emosi seperti itu, kita harus tetap sabar, santai saja ya, santai saja. Katanya dia nanti mau ke sini lagi, ya kita tunggu aja sahabatku ya, kita tunggu aja. Intinya saya tidak pernah menyembunyikan istrinya gitu ya, nggak pernah menyembunyikan istrinya. Dan memang kemarin ada yang konsultasi dengan saya atas nama Bu Lili, ada memang. Tapi setelah konsultasi beliau langsung pulang ya, diantarkan temannya juga, nggak sendirian gitu. Jadi langsung pulang setelah konsultasi. Memang beliau sakit sakit perutnya itu sering muntah darah gitu sahabatku. Jadi ya itu tadi, kita harus tetap sabar, nggak boleh kita ikut-ikutan emosi gitu. Kalau kita sama-sama emosi ya gimana lagi gitu. Jadi harus tetap sabar. Jadi seperti itu sahabat, katanya dia mau ke sini lagi, sebentar lagi mau ke sini lagi, ya biarin, nggak apa-apa. Ya kalau mau ke sini lagi ya silahkan gitu aja. Yang penting nggak main fisik, nggak main tonjok, ya kita tetap sabar. Tapi lain lagi kalau dia udah mau nonjok atau apa ya lain lagi urusannya. Tapi kalau cuma verbal saja, dia mencaci maki apa, biarlah. Biar kita sabar, nggak usah melayani, biar Allah yang membalas sahabatku ya. Itu. Yes, kita tunggu aja, katanya dia kan 5 menit mau ke sini lagi ya, kita tunggu aja. Kita juga nggak usah takut gitu ya, ngadepi orang-orang yang kasar, yang keras gitu, nggak usah takut. Kita santai aja ya. Jadi itu dengan saya santai, kita santai, itu secara tidak langsung perlawanan psikologis sahabat ya. Nah, dia kan marah-marah tuh ya, menggertak-gertak gitu ya. Kita kok santai-santai aja, kok ketawa-ketawa aja. Dia psikologisnya pasti bekerja, dia loh kaget juga dia seperti itu. Ya kan memancing-mancing amarah saya sebenarnya. Kayak gitu. Biarin saja udah kayak gitu. Gak usah gak usah diladenin marahnya. Saya sudah menjelaskan apa adanya bahwa istrinya nggak ada di sini. Yang ngapain juga nyembunyikan istri. Padahal sahabat juga semua tahu kan bahwasanya di Padepokan Al-Mahani ini tidak boleh ada wanita yang menginap di sini kecuali ada keluarganya, boleh gitu ya. Untuk berobat boleh. Jadi di sini kan laki-laki semua rata-rata gitu. Dan juga apa namanya, dia tanya Padepokan kok sepi gitu ya. Yes, mau apa yes, yang penting kita niat saya untuk membangun Padepokan Al-Mahani ini kan yes, disiapkan untuk yang orang musyafir ataupun mungkin kalau ada anak yatim yang mau tinggal di sini, saya persilahkan. Memang ini Padepokan masih baru dibangun gitu ya, juga nggak perlu harus banyak orang di sini gitu ya, karena semua yang datang di sini bukan saya undang, tapi mereka digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sahabat ya. Jadi seperti itu sahabatku. Baik sahabatku, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Sekali lagi harus tetap bersabar. Apapun yang terjadi tetap tenang saja gitu ya. Tenang saja, nggak perlu terpancing emosi ataupun apa. Baik, saya cukupkan ya sampai di sini. Ini mungkin nanti kalau orangnya datang lagi ya kita videoin lagi, itu sahabat ya. Selalu perbanyak sholawat kita, selalu perbanyak istighfar kita, jangan pernah kita tinggalkan sholat. Saya Al Fakir Kang Fajar, mohon pamit undur diri. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.